Oke, jadi kasusnya adalah seperti ini. Terkait dengan manajemen inventory toko retail, di mana toko retail ini permintaannya konstan ya, kita anggap konstan dulu, yaitu 50 unit per hari. Kemudian target stok aman atau safety stock. Jadi safety stock itu adalah ketika di perusahaan, di gudang gitu ya. Biasanya perusahaan itu menerapkan safety stock. Ya, ini untuk evaluasi supaya ketika stok itu kurang dari batas aman, dia itu segera pesan, segera order untuk memenuhi batas aman itu. Kemudian ada lead time supplier. Jadi lead time supplier ini berarti ketika kita beli ke supplier, ya, misalkan teman-teman belanja online gitu ya ke toko yang ada di online shop, ketika teman-teman pesan itu kan barang tidak langsung datang di hari itu juga ya. Berarti butuh berapa hari pengiriman. Nah itu dinamakan lead time. Nah di sini kita sepakati bahwa lead time-nya adalah 5 hari. Jadi ketika kita pesan tanggal 1, kemungkinan sampai di gudang itu tanggal 5. Kemudian model ini nanti punya dua stok ya, stok gudang dan pesanan dalam proses. Jadi kita akan memantau barang yang ada di gudang itu berapa dan barang yang masih ada di dalam perjalanan itu berapa. Kemudian ada satu feedback loop balancing utama, yaitu ketika stok turun, pesanan akan naik dan stok pulih. Jadi ketika stoknya turun karena terjual ya, nanti dia akan men-trigger pemesanan baru. Nah, pemesanan baru itu akan membuat stoknya pulih gitu ya. Jadi ada feedback di situ berputaran. Oke, jadi kira-kira nanti gambarnya seperti ini ya. Kira-kira gambarnya seperti ini. Ada beberapa variabel di sini. Tadi ada stok gudang, kemudian pesanan dalam proses ini merupakan stok, kemudian stok gudang ini dia flow masuknya adalah dari penerimaan ya. Jadi ketika barang diterima dia masuk gudang, nah, kemudian stok gudang ini keluar ketika ada penjualan. Untuk pesanan dalam proses ini dia flow masuknya adalah dari pemesanan. Jadi ketika ada pemesanan dia kemudian pesanan itu diproses nanti ketika statusnya dikirim itu nanti berarti masuk ke status pesanan dalam proses. Nah setelah barang itu tiba nanti dia keluar ya berarti ya. Dia statusnya berubah menjadi diterima oleh uh, gudang ya, penerimaan barang. Kemudian di sini ada lead time, ada gap PDB, ada gap stock ya. Ini ada dua gap. Jadi gap stock ini berarti selisih antara target dengan stok yang ada di gudang. Jadi kalau gapnya terlalu tinggi, dia nanti akan men-trigger supaya pemesanannya memenuhi gap itu. Nah, untuk gap PDB ini singkatan dari gap pesanan dalam proses. Jadi eh, kita juga mengevaluasi seharusnya selisih pesanan yang ada di dalam proses dengan selisih yang seharusnya ada di dalam proses itu berapa. Nah, kalau di gap stock tadi kan kita punya target stok ya. Misalnya targetnya 400 gitu ya. Kemudian stok di gudang hanya 300. Berarti kan gapnya 100 nih. Nah, kalau gap PDP dia itu nanti selisih antara permintaan kali lead time. Jadi misalkan permintaan per hari itu 50, lead time-nya 3 hari, berarti 150 ya. Itu kita cek apakah ada kekurangan yang ada di pesanan dalam proses. Misalkan yang ada di pesanan dalam proses hanya 100 gitu ya. Kemudian permintaan kali lead time-nya 150. Berarti ada gap PDP sebesar 50. Ya itu nanti juga akan mempengaruhi pemesanan. Semakin tinggi gapnya berarti pemesanannya nanti juga akan semakin tinggi. Kemudian di sini ada waktu koreksi ya. Nanti saya jelaskan waktu koreksi itu seperti apa. Ada dasarnya gambaran besarnya seperti ini. Nah, selanjutnya kita akan lihat detail variabelnya seperti apa. Oke, ini ya. Jadi ini ada beberapa variabel yang perlu kita masukkan ke dalam model kita nanti. Yang pertama adalah tadi stok gudang ya, yang ini ya, stok gudang. Ini adalah berupa stok nanti. Pengertiannya jumlah unit barang yang tersedia secara fisik di gudang ya, pada setiap saat ya. Pasti ya. Nah, rumusnya nanti seperti ini ya, penerimaan dikurangi penjualan ya, karena masuk penerimaan dikurangi penjualan keluar. Kemudian initial value-nya nanti kita isi 500. Jadi stok gudang yang ada sekarang pada saat ini 500 gitu ya, initial value. Kemudian pesanan dalam proses. Ya, ini tadi pengertiannya adalah pesanan yang statusnya sedang dikirim, sedang di jalan.
Ini rumusnya berarti laju pemesanan itu sebagai masuk, kemudian keluarnya nanti ketika barang diterima dia akan mengurangi proses yang dikirim atau barang yang dikirim. Inisialnya 200 ya. Jadi ada 200 barang yang sedang di dalam proses pengiriman. Kemudian penerimaan barang, ya ini barang yang diterima. Ini rumusnya adalah kita menggunakan delay nanti ya. Kita coba akan menggunakan delay. Delay dari laju pemesanan. Jadi inputnya adalah laju pemesanan. Karena kan penerimaan barang kan jelas ya. Kita pesan berapa, yang diterima berapa kan berdasarkan pemesanan. Tapi di sini ada delay. Jadi ketika kita pesan nggak langsung kita pegang barangnya, tapi ada delay. Ada delay. Berupa apa? Sebesar apa? Sebesar lead time-nya tadi. Ya, lead time-nya tadi misalkan 3 hari atau 5 hari. Berarti ketika kita pesan, ya ada delay 5 hari sampai barang itu kita terima. Kemudian penjualan aktual. Penjualan aktual itu ya berarti ya dari gudang keluar ke customer. Itu penjualan aktual. Nah, ini kita menggunakan min ya. Jadi min nanti seperti apa nanti kita jelaskan di saat fansimnya. Kita praktekkan. Oke, kemudian variabel selanjutnya ada laju pemesanan. Laju pemesanan ini berarti ya yang depan ini tadi ya. Ada pemesanan. Nah, ini masuk ke pesanan dalam proses. Nah ini. Jadi di sini rumusnya seperti ini. Ada max, kemudian permintaan harian plus gap. Nah ini perlu dibagi waktu koreksi ya. Karena di perusahaan nanti ada waktu koreksi juga. Nanti saya jelaskan lah waktu koreksi itu apa. Kemudian penerimaan dari supplier. Ya, yang ini ya. Penerimaan dari supplier. Rumusnya kebalik ya, penerimaan dari supplier saja yang atas ini. Jadi intinya penerimaan di sini dengan penerimaan dari supplier ini sama ya sebenarnya ya. Ini hanya sama dengan. Jadi misalkan penerimaan dari supplier 10 gitu ya. Berarti penerimaan di sini juga sama 10 karena pada akhirnya nanti di sini juga akan masuk stok gudang. Oke, kemudian variabel selanjutnya ada gap stock. Gap stock ini rumusnya adalah target stock dikurangi stok di gudang. Ini ya. Jadi ya target stock dikurangi ya, stok di gudang. Jadi gap. Kemudian gap PDP tadi ya, permintaan harian dikali lead time ya. Jadi ini permintaan harian dikali lead time. Kemudian dikurangi pesanan dalam proses ya. Ya ini dikurangi pesanan yang ada di dalam proses. Kemudian permintaan normal. Permintaan normal ini yang standar tadi ya, kita anggap ada permintaan 50 unit per hari untuk kita simulasikan nanti. Oke, variabel selanjutnya ada target stock. Target stock ini berarti tadi safety stock, stok aman yang ada di inventory. Ya. Jumlah unit minimum yang ingin selalu tersedia di gudang. Ya. Sebagai buffer terhadap ketidakpastian permintaan. Kemudian lead time ini tadi ya waktu tunggu, ada jeda dari pemesanan sampai barang itu diterima. Kemudian waktu koreksi. Nah, ini adalah kecepatan respon terhadap gap stock. Misalkan ya. Jadi ketika perusahaan misalkan tadi ya, perusahaan itu punya gap, misalkan target stoknya 400, stok gudangnya hanya 300. Itu kan punya gap 100 ya. Nah, jadi manajer pemesanan atau pengadaan itu tidak langsung memesan sejumlah gapnya ini. Misalkan tadi gapnya 100 ya. Jadi tidak langsung pesan 100 biji gitu ya, 100 barang. Itu tidak. Tapi dia melihat waktu koreksinya. Kalau waktu koreksinya 4 hari misalkan, jadi 100 itu dibagi 4 dulu. Jadi per tahap per harinya berarti kita pesan berarti berapa? 100 bagi 4, 25 ya. 25. Kemudian per harinya lagi 25. Harinya lagi 25 gitu. Jadi tidak langsung pesan 100 lagi untuk memenuhi gap-nya itu, tidak. Jadi ada waktu koreksinya. Oke, itu adalah penjelasan dari waktu koreksi. Oke, di sini juga ada contohnya. Bisa teman-teman baca nanti ya. Oke, itu ya. Jadi itu adalah variabel yang akan kita gunakan untuk studi kasus manajemen inventory toko retail ini. Nah, selanjutnya kita coba akan memasukkan ke dalam fansimnya.
Kita buka fansimnya di sini. Kita buat model baru. File, new model. Initial time-nya kita buat 0 saja. Jadi kita anggap dari hari ke 0 sampai 30 hari ya. Kita simulasikan 30 hari. Jadi 0 sampai 30, time step-nya naik satu hari. Kemudian unit for time-nya kita buat day. Oke, ini saja sepertinya. Oke, sudah. Nah, selanjutnya kita masukkan tadi stoknya ada dua ya. Stok gudang dan pesanan dalam proses. Buat dulu di sini. Pesanan yang dalam proses. Kemudian kita buat stok gudang. Oke, kita sudah punya dua stok ya. Menggunakan yang simbol S ini, stok. Selanjutnya, tadi kita lihat flow masuk untuk stok gudang itu adalah dari penerimaan barang ya. Kita buat di sini. Penerimaan barang. Kemudian keluarnya penjualan ya. Penjualan aktual. Jadi masuknya dari penerimaan barang, keluarnya ketika ada penjualan. Untuk pesanan dalam proses ini keluarnya ketika tidak sama penerimaan barang. Tapi kalau ini namanya kita buat sama dengan penerimaan barang, ini nanti error ya. Jadi nggak boleh ada dua variabel dengan nama yang sama. Jadi ini biar beda. Ini mungkin saya beri nama penerimaan dari supplier. Oke, kemudian nah untuk masuknya ini berarti ada pemesanan ya. Jadi pesanan dalam proses itu akan bertambah ketika ada pesanan baru. Kita tambahkan di sini pro masuk pesanan. Apa pemesanan ya? Iya. Oke, kita sudah punya stock and flow dua ya. Ada stok gudang dan flow-nya, pesanan dalam proses dan flow-nya. Nah, selanjutnya kita tambahkan variabel-variabel yang lain ya. Nah, yang ini ya menggunakan variabel tool. Misalkan tadi penjualan aktual itu jelas berapa yang dijual itu kan dipengaruhi oleh permintaan ya. Permintaan harian. Kita evaluasinya per hari jadi kita buat harian. Permintaan harian. Kemudian di sini tadi ada di stok ya, tadi ada target stoknya. Target stoknya. Target stok itu atau safety stock ya. Kita target aja lah ya. Kemudian, nah antara target dan stok yang ada di gudang, tadi ada variabel gap ya. Gap stok. Itu. Terus apa lagi? Kemudian ada variabel lead time. Nah, lead time itu nanti berpengaruh ke sini ya. Dari pemesanan sampai penerimaan ini nanti ada lead time, ada jedanya. Jadi kita taruh di sini aja supaya dekat. Lead time. Itu kemudian tadi ada waktu koreksi. Jadi waktu koreksi itu kan berhubungan dengan pemesanan dan gap ya. Nah, jadi kalau gapnya 100, kita nggak bisa langsung pesan 100, tapi harus dibagi waktu koreksi dulu. Jadi kita misalkan buat di sini ya. Itu koreksi. Ya, sepertinya ini dulu ya, apalagi yang belum. Oh ya, gap PDP-nya ya belum ada. Gap PDP berarti gap antara pesanan dalam proses dengan permintaan harian dikali dengan lead time. Berarti kita tuliskan di sini. Gap PDP. Gap pesanan dalam proses. Oke, sudah. Kita sekarang hubungkan dengan panah ya, dengan raw. Pertama, ini dulu mungkin ya dari atas ya.
penjualan aktual itu dipengaruhi oleh apa? Ya. Apa kira-kira? Ada yang bisa menjawab? Ini ada yang komentar. Muhammad, mungkin dipengaruhi oleh permintaan harian dan stok gudang, Pak. Ya, benar ya. Jadi dipengaruhi oleh permintaan harian dan stok gudang. Jadi kalau dipengaruhi oleh permintaan harian dan stok gudang, maka kita perlu menambahkan panah di sini. Jadi permintaan harian ini mempengaruhi penjualan aktual dan stok gudang ini juga mempengaruhi penjualan aktual. Ini kita oke. Ya, gitu ya. Jadi penjualan aktual dipengaruhi oleh permintaan harian dan stok gudang. Oke, rumusnya nanti ya kita tambahkan nanti. Oke ya. Selanjutnya sekarang target stop kira-kira dipengaruhi enggak? Enggak ya, karena ini kita tentukan tadi nilainya 400. Nah, sekarang gap stop. Gap stop ini kan ada hitungannya. Nah, itu hitungannya bagaimana? Dipengaruhi oleh apa variabelnya? Oke, jadi gap stock ini nanti dipengaruhi oleh target stok dan gudang ya. Karena tadi kan rumusnya adalah gap stock itu selisih antara target stok dan stok gudang. Jadi kita tambahkan panah dari target stok mempengaruhi gap, dari gudang ini juga akan mempengaruhi gap. Oke, itu ya. Kemudian apalagi? Untuk penerimaan barang di sini ini juga tinggal tarik panah saja dari sini ke sini dan ini sama ya tadi rumusnya nggak perlu ada rumus apapun jadi tinggal disama dengan ini gitu karena sama. Kemudian gap PDP tadi ya gap PDP ini dipengaruhi oleh lead time dan permintaan harian. Selain itu juga dipengaruhi oleh eh, waktu koreksi tadi ya. Bukan waktu koreksi. Waktu koreksi itu nanti berpengaruh ke pesanan ya. Nah, eh, gimana tadi? GPDP tadi dipengaruhi oleh lead time, permintaan harian, dan pesanan dalam proses ya. Pesanan dalam proses masuk ke sini. Oke, selanjutnya waktu koreksi ini nanti akan mempengaruhi pemesanan. Kemudian pemesanan ini nanti akan mempengaruhi penerimaan dari supplier ya. Jadi penerimaan dari supplier ini nanti dihitung dari yang dipesan berapa dan lead time-nya berapa. Kita menggunakan delay tadi ya. Ini ada panah ke sini dan ini ada panah ke sini. Oke. Oke, apa lagi? Kemudian pemesanan ini nanti dipengaruhi oleh gap stock. Jadi gapnya berapa, semakin tinggi gapnya, otomatis pemesanannya semakin tinggi. Tentunya nanti dibagi waktu koreksinya. Kemudian gap PDP juga mempengaruhi pemesanan. Permintaan harian ini juga pasti mempengaruhi pemesanan. Ya, karena kalau permintaannya tinggi, otomatis pemesanannya tinggi. Kalau permintaan rendah, otomatis permintaan pemesanan juga rendah. Oke, sepertinya hanya ini ya. Ini hubungannya sudah selesai. Jadi ini sudah kelihatan loopnya. Ada balance ya. Kalau kita lihat di sini panahnya itu sini permintaan ada yang ke sini. Dan ini dari permintaan harian juga ada yang ke sini. Ya. Jadi ini balance. Ada plus ada minus. Nah, selanjutnya kita akan tambahkan rumusnya. Di sini kita menggunakan tools FX, ya, FX tool. Pertama mungkin permintaan harian dulu ya. Kita setting bahwa permintaan harian adalah 50 per hari. 50 unit per hari. Ya, satuannya adalah berarti unit. Unit. Oke, kalau sudah. Kemudian target stok tadi kita tentukan targetnya 400 ya. 400 unit.
Oke. Kemudian apalagi lead time ya, lead time kita juga sudah tentukan misalkan 5 hari, berarti ini satuannya adalah D. Kita 5 hari, permintaan 50 unit, target stok 400. Apalagi waktu koreksi ya, ini juga kita buat misalkan 3 atau 4 lah ya, 4 hari, 4 hari D. Ini sudah. Kemudian kita lanjut ke eh, ini dulu ya, coba penjualan dulu. Penjualan itu menggunakan rumus min. Kenapa kok min? Jadi min di sini digunakan supaya nanti dia mengambil yang paling minimum antara permintaan harian atau antara permintaan harian dan stok gudang ya. Dan stok gudang. Jadi misalkan permintaan hariannya tadi 50, stok gudangnya berarti dia penjualannya 50 sesuai dengan permintaan. Tapi jika permintaan harinya tadi 50, ternyata di stok gudang kok tinggal 30. Ya pasti tidak bisa menjual 50 karena di stok hanya tinggal 30 misalkan. Jadi di sini ya yang bisa jual 30 saja sesuai dengan stok yang ada di gudang ya. Jadi di sini uh, menghindari angka minus juga ya. Jadi tetap ambil yang paling kecil dari permintaan harian atau stok gudang. Penjualan ini berarti satuannya adalah unit. Oke, penjualan sudah. Ini yang kurang cap stock dulu ya. Cap stock jelas gampang ini. Rumusnya adalah satuannya unit, rumusnya tinggal target dikurangi dengan stok gudang. Ya, nanti akan menjadi gap selisih ya. Kemudian gap PDB ini berarti rumusnya tadi ya, dalam kurung lead time dikali dengan permintaan harian dikurangi pesanan yang ada di dalam proses. Ini menjadi gap PDB. Oke. Kemudian lagi ya, penerimaan barang. Ini kita beri rumus ya kita karena penerimaan barang ini nggak ada rumusnya ya. Intinya hanya sama dengan penerimaan dari supplier ya. Yang diterima dari supplier berarti itu penerimaan barang. Jadi tinggal klik saja variabel ini. Intinya unit ya. Nah, kemudian stok gudang ini kita beli rumus. Ini sudah ada rumusnya karena kita menggunakan stock and flow jadi otomatis mengurangi. Jadi masuk dikurangi keluar. Nah, yang perlu kita set adalah initial value-nya. Kita tadi menginginkan atau datanya tadi 500 ya, berdasarkan simulasi tadi ya. 500 initial value barang yang ada di gudang ya. Jadi di gudang ada 500 unit ya, satuannya unit. Oke. Kemudian pesanan dalam proses ya. Ini juga kita beri initial value dari 200 ya. Rumusnya sudah muncul otomatis, tinggal kita setting satuannya adalah unit. Oke. Kemudian penerimaan dari supplier. Nah, ini kita menggunakan delay 3 ya. Ya, di sini kalau teman-teman melihat ada delay 1 dan delay 3. Nah, delay 1 itu biasanya digunakan untuk hal-hal yang strict ya. Jadi misalkan delaynya 5 menit gitu ya. Ya udah berarti 5 menit itu benar-benar perfect 5 menit delaynya gitu ya. Jadi contohnya delay 1 itu ya data misalkan ya. Terkait dengan informasi. Nah, itu kan tidak bisa. Pokoknya 5 menit ya udah 5 menit. Tapi kalau misalkan delay barang manusia kemudian ya dalam bentuk fisik ya, itu biasanya menggunakan delay 3. Nah, karena kita tadi kasusnya adalah barang, jadi kita menggunakan delay 3. Jadi ada toleransinya gitu ya.
Nah, masuknya dari mana? Jadi masuknya kan dari pemesanan tadi ya. Jadi barangnya masuk dari pemesanan. Kemudian delay-nya berapa? Delay-nya kita menggunakan delay yang lead time tadi. Oke, jadi in-nya pemesanan, waktunya adalah lead time-nya tadi. Unitnya, ini satuannya adalah unit. Oke, nah ini sudah ya penerimaan dari supplier, sudah kita masukkan rumusnya. Tinggal satu ini ya yang belum pemesanan. Pemesanan ini kita juga perlu masukkan menggunakan max ya kalau ini, supaya nilainya nanti tidak minus. Max, kita tulis dulu nanti saya jelaskan. Max 0, oke. Nah, untuk pemesanan itu berarti kan kita harus memesan sejumlah pesanan harian ya. Misalkan tadi 50, ya ini kita ambil dari permintaan harian ini. Dari permintaan harian ditambah dengan, saya tambahkan kurung ya, gap yang ada di stok dan PDP. Jadi misalkan pesanan hariannya 50, tapi ternyata di gudang itu punya gap sebesar 10 misalkan. Berarti kan kita harus memenuhi itu ya. Jadi 50 plus gap-nya itu. Tapi karena di sini ada waktu koreksi, jadi gap-nya itu tidak langsung 10, kita bagi dengan waktu koreksinya. Jadi permintaan harian plus gap stock ya dibagi dengan waktu koreksinya. Ditambah PDB-nya juga gap PDB dibagi waktu koreksinya. Tuh, kita rapikan dulu. Nah, kemudian kenapa kok menggunakan max gitu ya? Jadi max di sini itu mengambil nilai yang terbesar di antara dua ini. Ini kan yang pertama kita tulis 0. Jadi antara 0, dan hasil perhitungan ini nanti dia akan otomatis memilih yang paling besar. Kenapa kok kita mengambil yang paling besar ya? Ini menghindari nanti nilainya negatif gitu ya. Jangan-jangan nanti rumus ini menghasilkan nilai negatif gitu ya. Nah, kalau rumus ini menghasilkan nilai negatif kan nggak mungkin ya pemesanan nilainya negatif. Jadi saya pesan barang minus 1 kan nggak mungkin. Jadi ketika ini nilainya negatif ya, berarti kan stoknya aman, gapnya juga aman. Berarti nanti pesannya ya nol gitu ya. Karena yang antara negatif dan nol itu kan maksimalnya negatif, ya nolnya ya, maksimalnya adalah nilai nolnya. Jadi dia akan memilih nilai nolnya. Jadi nggak mungkin dia akan memesan dengan nilai negatif ya, minimal nol gitu. Begitu ya ceritanya begitu. Untuk max. Ini satuannya adalah unit. Oke, kalau sudah kita oke. Ini rumusnya sudah semua ya. Coba kita tambahkan grafik di sini menggunakan IO object tool ya. Kemudian kita pilih workbench tool, kita buat grab ya. Kemudian variabel yang akan kita buat grafik, misalkan kita ambil pemesanan dulu lah ya. Pemesanan dan misalkan stok gudang. Dan kita buat yang ada di stok. Ubah ya, kita buat baru lagi berarti. Ini tadi pemesanan. Oke, kita close dulu, kita buat baru lagi di sini untuk stok gudang. Oke, jadi kita punya grafik, dua grafik ini. Coba kita jalankan ya, langsung single simulation saja. Jadi nanti hasilnya langsung kelihatan. Nah, ini kalau tidak error berarti sudah verifikasi. Oh, kita belum menyimpan ini ya, jadi nggak bisa disimulasikan. Kita simpan dulu. Simpan di sini, misalkan ini SI2. Sudah, kemudian kita coba jalankan lagi. Yes. Nah, ini kelihatan ya. Ini kelihatan di sini bahwa untuk pemesanan, ini pada awalnya dia
landai ya, kemudian semakin naik. Nah, kalau biar jelas kita buat tabelnya aja lah. Dulu pemesanan kita buat tabelnya. Ini ya, kalau kita lihat awalnya dia hanya pesan 37 ya. Karena apa? Karena memang stoknya masih 500, masih banyak. Padahal targetnya hanya 400 kan ya. Jadi kan masih melebihi target stoknya. Jadi dia hanya pesan 37 ini ya. Kemudian yang ke satu, eh, hari ke selanjutnya dia pesan 40, hari ke selanjutnya 42, hari selanjutnya 44. Ya karena mungkin gapnya masih aman. Hingga pada akhirnya nanti dia akan masuk ke 50 terus. Karena pada akhirnya nanti akan stabil dia. Semakin hari karena permintaannya tetap, jadi dia akan stabil, mengikuti permintaan terus. Ya. Nah, sedangkan stok yang ada di gudang, kita coba lihat ya, stok yang ada di gudang, stok gudang, diklik dulu, kemudian kita tampilkan tabelnya. Nah, ini. Ya, stok gudang tadi awalnya 500 ya, kemudian terjual 50 dan tapi kita beli beli 37 ya, pesan 37. Jadi di hari kedua ini 487,5 ya, atau ini sebenarnya nggak boleh koma ya. Kita bulatkan saja nih 488 begitu. Hari ketiga dia 475, selanjutnya 462, oke. Dan akhirnya nanti juga stabil juga dia di angka 387 ya. Kenapa kok enggak sampai 400 padahal safety stocknya 400 ya? Karena pemesanannya ini hanya hanya akan memenuhi target stok dan akan dijual lagi gitu ya. Jadi akhirnya dia nggak sampai 400 kan, langsung dijual, beli lagi hanya untuk pemenuhan penjualan. Ya, tapi triggernya sebenarnya gap stock ya, ini juga nge-trigger. Oke, begitu ya. Nah, sekarang coba misalkan permintaan hariannya ini kita coba atur, misalkan permintaannya meningkat bagaimana, kalau menurun bagaimana gitu ya. Nah, di sini ada tools sama ya, pakai IO object tool. Nah, nanti kita pilih yang slider ya, ini objek tabnya slider. Kita pilih untuk variabel permintaan harian misalkan skala range-nya itu dari 0 sampai 800 misalkan. Oke. Nah, sekarang ini ada settingan permintaan harian. Kalau kita jalankan, nah cara menjalankannya jangan menggunakan yang single simulation, tapi menggunakan yang run simulation on edge slider ya. Oke, diklik aja. Nah, kita bisa setting awalnya tadi kan 50 permintaannya. Kalau kita naikkan, nah nanti grafiknya akan berubah ya. Kalau teman-teman lihat. Nah, ini bisa dimanfaatkan untuk analisis sebenarnya. Kalau permintaannya naik sekian, bagaimana? Kalau permintaannya sekian, bagaimana? Gitu ya. Dan ini kalau teman-teman mau menggunakan tugas akhir, ini bisa digunakan seperti ini. Jadi pilih kasus problemnya apa, kemudian teman-teman cari variabel yang berpengaruh seperti apa, dan cari hubungan antar variabel itu, sehingga nanti teman-teman bisa merumuskan persamaannya. Jadi apakah pengurangan, apakah perkalian, apakah tadi yang menggunakan delay atau apa, sehingga nanti akan keluar outputnya seperti ini. Nah, itu nanti hasilnya akan dianalisis. Itu bisa menjadi topik tugas akhir juga ya. Ya, mungkin lah kalau teman-teman nanti tertarik di sini bisa mengajukan untuk seperti ini. Bisa nanti mulai pembimbing saya ya. Oke, itu mungkin untuk yang saya sampaikan terkait dengan manajemen inventory stok ya, menggunakan sistem dynamic, menggunakan software Versim. Ada pertanyaan sebelum saya akhiri atau sebelum saya share presensinya?